Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan praktikum 1. Nah, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menginstal aplikasi klien untuk mengakses MySQL-nya, seperti Exam atau Laragon atau yang lainnya. Silahkan dipilih. Nah, kalau teman-teman menginstal Exam, jangan lupa masuk dulu ke konsol MySQL-nya ya, dengan cara cd, masuk ke directory di mana Exam teman-teman install. Misalkan di sini di directory C gitu kan. Berarti cdc atau teman-teman mungkin menginstalnya di D atau E, cd nama drive-nya Exam MySQL, terus masuk ke folder bin. Setelah berada di folder bin, maka teman-teman bisa menjalankan perintah berikut ini. MySQL execute min u username-nya root dan min password atau min p bisa juga. Terus enter, nanti akan masuk ke konsol cmd-nya ya. Nah, baiklah, saya sekarang akan demoin. Karena saya pakai Linux, maka agak beda sedikit ya. Jadi saya bisa gini, Sublime. Nah, bisa dilihat di sini, saya sudah bikin alias untuk mempercepat, untuk mengaktifkan MySQL-nya ya. Saya bikin alias run MySQL yang akan mengexecute ini. Nah, baiklah, saya akan jalankan MySQL-nya dulu, run MySQL. Nah, sudah. Sekarang saya masuk MySQL min u, root, min p, enter, enter. Nah, secara default passwordnya tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan mulai praktek. Nah, pertama di sini disuruh untuk, atau saya kasih bersebelahan aja ya. Nah, seperti ini. Tunggu. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita akan praktekkan perintah select version dan current date. Sekarang kita tulis select version, current date, underscore date. Enter. Nah, maka akan keluar versi dari MySQL kalian. Nah, saya di sini MariaDB. Karena apa? Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya di sini, MariaDB versus MySQL. Nah, apa perbedaannya? Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, di sini ada current date, berarti tanggal sekarang. Di sini muncul tanggal sekarang. Nah, selanjutnya yaitu perintah, ketik perintah di atas dengan huruf kecil semua, dengan huruf besar semua. Nah, berarti kita tulis lagi nih. Nah, berarti kita coba pakai huruf kecil semua, kita select version seperti ini dan current date. Kita enter. Nah, maka hasilnya sama seperti jika kita tulis dengan huruf kapital semua. Nah, selanjutnya di sini ada selection p begini. Kita copy aja biar cepat. Kita copy, kita paste, kita enter. Nah, di sini akan muncul hasil dari sin p, nilai p berapa? 3,14 atau 20/7 ya, dibagi dengan 4, maka hasilnya segini. Nah, di sini 4 ditambah 1 5, dikali 5 25. Jadi MySQL ini bisa juga untuk melakukan operasi aritmatika ya, kayak kurang kali bagi, misalkan bagi, select 5 bagi 5. Nah, berarti hasilnya 1 begini. Nah, sekarang di sini kita select version dan now. Kita copy aja. Kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti tadi, version dan now. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Di sini pemisahnya titik koma. Sedangkan yang nomor 3 tadi, pemisahnya yaitu koma. Jadi apa bedanya? Kalau pakai koma, nanti dia akan langsung dieksekusi keduanya seperti ini. Nah, di sini dia eksekusi version dan current date, berarti dalam waktu yang sama seperti ini. Kalau pemisahnya itu titik koma seperti ini, maka dia akan bergantian eksekusinya. Pertama select version, maka akan dapat version. Yang kedua select now. Nah, setelah ini dieksekusi, nah kemudian baru now. Dipisah gitu, itu perbedaan antara pemisah titik koma dan koma. Nah, selanjutnya yaitu di sini select user. Kita perhatikan, kita select enter. Nah, dia akan menunggu perintah selanjutnya. Nah, MySQL sudah tahu nih, artinya select ini perintahnya belum full gitu. Nah, dia masih menunggu perintah berikutnya. Kita pakai koma, enter lagi. Coba current date seperti ini. Kita enter. Nah, sepertinya ada yang salah. Kita ulangi, select user, enter, koma, dan current date. Seperti ini. Kita enter, nah maka akan muncul user yang sedang aktif sekarang itu root. Nah, di sini ada hostnya, localhost, dan current date-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ada select user \c. Kita perhatikan, kita select, enter, user, enter. Nah, apa guna \c? Nah, guna ini yaitu untuk membatalkan perintah di atasnya. Kita nggak mau lanjut nih, berarti kita enter. Nah, maka akan dibatalkan perintah di atas tersebut. Selanjutnya yaitu select user. Kita select user, kita enter. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah MySQL menunggu perintah selanjutnya. Nah, ini yang muncul. Nah, ketika kita ketikkan titik koma, kita enter. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu akan muncul user yang sedang aktif. Begitu.
Sekarang ada perintah show databases. Nah, gunanya apa? Yaitu gunanya untuk menampilkan database yang tersedia. Contoh, show databases. Kita enter. Nah, di sini ada database SAM. Begitu. Untuk melist database apa saja yang ada di sini. Kemudian ada use test. Artinya apa? Nah, sekarang kita tes. Use test. Enter. Unknown database test. Artinya tidak diketahui database test itu. Maksud dari use ini yaitu kita mau masuk ke database yang bernama test. Nah, jelas error karena kita belum mempunyai database test. Nah, selanjutnya use coba. Kita use coba. Enter. Begitu. Juga tidak diketahui database-nya ya. Selanjutnya yaitu kita coba nih membuat sebuah database. Kita create database coba. Kita enter. Can create database. Nah, karena database-nya eksis. Maaf, saya coba hapus dulu. Nah, saya buat lagi create database coba. Seperti ini, saya enter. Nah, query oke, artinya sudah terbuat sebuah database yang bernama coba. Selanjutnya kita use coba. Nah, kita use coba, artinya kita masuk ke database coba. Nah, perhatikan di sini masih none, artinya tidak ada database yang diselect. Ketika kita enter, nah maka ini berubah jadi coba. Artinya sekarang kita sedang berada di database coba. Nah, kemudian ada show tables. Apa guna show tables? Yaitu melihat tabel-tabel apa saja yang ada di database coba. Sekarang empty set, masih kosong. Karena apa? Karena kita belum punya satu pun tabel di database coba. Selanjutnya kita coba membuat database, membuat tabel. Kita create tabel buku. Di dalamnya ada kode buku, jenisnya char, lengthnya 5, sebanyak 5 gitu, 5 karakter. Untuk kode bukunya kita set jadi primary key. Artinya kunci utama, nanti kita juga akan belajar. Terus not null, artinya field ini tidak boleh kosong. Koma, kita enter. Terus misalnya kita bikin lagi judul. Seperti ini ya, judul varchar not null. Kita copy aja. Kita paste. Kita enter. Nah, kemudian kita bikin juga si penerbit. Penerbit seperti ini. Kita copy, kita paste, enter. Nah, you have an error, berarti Sam ada kesalahan. Lebih baik dulu tulis di mana saja dulu, biar mudah. Nah, misalkan di sini, misalkan ini Sam salin, Sam paste di sini, terus Sam rapiin, create tabel buku, ada kode begini, kode buku jenisnya char, lengthnya 5, primary key, not null. Kemudian ada judul, varchar, lengthnya atau lebarnya 25 karakter maksimalnya, terus not null, tidak boleh kosong, enter. Ada pengarang, varchar, lengthnya 20, kemudian ada penerbit, jenisnya varchar juga, koma, kategori varchar 15. Ini berarti tadi 15. Nah, seperti ini. Kita select semuanya, kita copy, buka CMD-nya lagi, kita paste, enter. Nah, query oke. No rows affected. Kita Ctrl L untuk membersihkan layarnya. Nah, kemudian kita des buku, artinya kita deskripsikan si tabel buku ini. Ketika kita enter, nah kurang jelas. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul field-field apa saja yang ada di tabel buku. Ada kode buku, ada judul, ada pengarang, ada penerbit, dan kategori. Di sini juga ada type-nya, di sini tipenya char. Apa beda char dengan varchar? Nanti juga kita akan belajar. Di sini ada varchar juga. Di sini lengthnya 25, di sini 20. Di sini null boleh atau tidak? Di kode buku karena primary key. Oke, di null berarti tidak boleh null. Judul juga tidak boleh null. Pengarang boleh null. Kalau null, defaultnya apa? Defaultnya null. Kosong gini ya. Nah, dikasih pilihan default. Nah, sudah. Selanjutnya kita ini evaluasi dan pertanyaan. Pertama, tulis semua perintah SQL percuma periksa outputnya. Berarti sudah ya. Perintah apa yang digunakan untuk mengaktifkan salah satu basis data maupun tabel? Untuk mengaktifkan salah satu basis data, kita tulis apa tadi? Use ya. Kita use nama nama database-nya. Ini untuk mengaktifkan salah satu basis data, atau mungkin maksudnya itu MySQL-nya ya. Nah, kalau MySQL ya kayak seperti tadi, MySQL min U root min P, seperti itu. Maupun tabel. Selanjutnya, apakah perintah-perintah di MySQL bersifat case sensitive? Case sensitive artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Di MySQL itu sama, istilahnya itu bernama insensitive. Insensitive. Artinya huruf besar, huruf kecil dianggap sama, seperti itu. Sekarang, apa perbedaan mengetikkan lebih dari satu perintah yang dipisahkan dengan tanda koma dan tanda titik koma? Nah, kalau pakai koma, dia akan sekaligus dieksekusi.
Setelah perintah yang pertama dieksekusi, di sebelahnya maka akan tereksekusi perintah berikutnya itu. Seperti mana tadi? Kita scroll ke atas. Nah, seperti ini. Selection tanda koma. Nah, dia akan bikin sebuah kolom baru lagi di sebelah kanannya. Kalau pakai titik koma, maka dia setelah yang pertama ini dieksekusi, maka dia enter, maka baru dia eksekusi yang kedua. Begitu. Kemudian dapatkah kita melakukan operasi aritmatik dengan menggunakan perintah SQL? Berikan contoh lain. Jawabannya bisa. Contoh, tadi kita select 1 tambah 1. Nah, 2. Contoh lagi. 1 kali 10, 10. Contoh lagi. Select 20 dikali 10 ditambah 15 kurang 3 di modulo 2. Enter. Nah, nih 201. Begitu. Haruskah kita mengetik perintah dalam satu baris? Tidak. Karena MySQL akan mendeteksi kalau perintahnya masih ada yang kurang, maka dia akan menunggu seperti ini. Kita select 1 ditambah 1, kita enter. Harusnya kan penutupnya itu titik koma, kita enter. Nah, maka dia tunggu nih. Perintah selanjutnya kita kasih titik koma, enter. Nah, maka baru tereksekusi. Selanjutnya bagaimana untuk mengakhiri atau membatalkan suatu perintah? Menggunakan \c. Contoh, select 1 tambah 1, mau kita batalkan, \c, enter. Nah, maka akan batal. Selanjutnya, sebelum membuat tabel, langkah apa saja yang sebaiknya kita lakukan sebelum membuat tabel? Ya, pertama, kita masuk ke database-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bikin database-nya terlebih dahulu. Kemudian kita define field-field apa saja. Kita pikirkan, kita rancang field-field apa saja yang akan kita buat atau kita isi di tabel yang akan kita buat. Begitu. Seperti ini. Nah, di sini kan kita define dulu nih. Kita tentuin dulu field-field apa saja. Ada kode buku, ada judul, ada pengarang, ada penerbit, ada kategori. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih.